Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alma Alvenita, tentunya di podcast BNN Provinsi Aceh. Dan hari ini saya sudah berada di ruang ekspresi BNN Provinsi Aceh ya. Biasanya kita jalan-jalan nih di luar, tapi hari ini kita berada di sini. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai bagaimana ya pencegahan narkoba tentunya di era pemuda ya, era milenial nih. Dan tentunya hari ini juga kita sudah kedatangan bintang tamu nih pemirsa, yang masih sangat muda ya, tampan, gagah, dan pemberani. Waduh, kalau misalkan gitu saya juga salting nih ketemunya. Langsung aja nih kita sapa ya. Ada Firdaus. Oke. Halo Kak. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. 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 Alhamdulillah. Jadi apa saja nih Mas kegiatannya? Untuk saat ini kegiatan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah sebagai konselor adiksi. Untuk di organisasi saya juga sebagai ketua konselor adiksi untuk Provinsi Aceh, kemudian juga terlibat dalam forum bela negara, terlibat dalam organisasi persaudaraan korban nafsa Aceh, dan lain-lain sebagainya gitu. Wow, banyak banget ya gerakannya ya, pergerakannya. Memang karena dia aktif nih, makanya kita undang di sini ya kan. Oke, dengar-dengar ini sempat dinobatkan sebagai pemuda inspirasi ya di tahun 18. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Pada hari itu memang kita bertemu dengan salah satu teman. Kebetulan kita bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan untuk membantu teman-teman yang udah menjadi korban nih, fokusnya pada hari itu. Kita berusaha untuk menyiapkan support group, bagaimana teman-teman yang udah jatuh tadi dia punya circle yang aman. Dan itu kita lakukan dari 2009 sampai dengan hari ini masih berjalan. Dan hal itu juga yang membuat saya menjadi salah satu orang yang mendapatkan apresiasi terkait hal tersebut. Nah, kira-kira mengenai narkoba ya, ini kan sudah marak sekali ya di lingkungan para pemuda tentunya. Ini gimana nih cara ngatasinnya nih kira-kira dari Mas sendiri ya? Mungkin kan sudah berpengalaman berbagai komunitas juga ya. Ini gimana nih Mas? Hari ini memang terkadang informasi yang didapat di media digital itu kan anak-anak ataupun remaja kali ini belum siap menerima informasi, sehingga memang saya rasa untuk melakukan pencegahan itu perlu adanya pendidikan khusus di sekolah, pengenalan terkait masalah narkoba ini apa dampaknya, sehingga itu juga bisa mencegah anak-anak muda untuk menggunakan. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah menggunakan, dan saya rasa itu satu pilihan yang salah, karena memang narkoba nggak bisa ngejanjiin apapun. Oke, ini kan narkoba salah satu dampak yang berbahaya ya. Kira-kira faktor apa saja nih, kenapa bisa dikatakan berbahaya nih Mas? Saat orang menggunakan narkoba ada yang muncul yang namanya penyakit adiksi. Adiksi ini adalah penyakit kronis dan kambuhan. Kronis dan kambuhan artinya nggak bisa sembuh. Saat seorang udah kecanduan, dia mulai menggunakan narkoba tadi, pertama penasaran nih, karena dapetnya dari teman nih, oke ya udah sekali coba. Tapi dampak buruknya itu ada kecanduan tadi, dan itu tidak bisa sembuh, cuman bisa pulih. Apa aja yang dirusak nanti ada secara fisik juga dirusak, psikologis dirusak, mental dirusak, spiritual dirusak. Minat dia, misalkan seseorang punya cita-cita ingin jadi dokter, begitu dia kenal narkoba maka dia akan lebih memilih narkoba ketimbang dia capai cita-citanya. Oke, pernah nggak sih pengalaman teman-temannya gitu kan yang memang udah terjerumus langsung nih? Itu gimana? Wah, kebetulan banyak ya, memang udah kegiatan makanannya sehari-hari ya. Makan sehari-hari, kebetulan kegiatan juga di situ kan banyak. Rata-rata anak-anak yang menggunakan, teman-teman yang menggunakan narkoba itu mereka nggak punya cita-cita jadi pecandu. Tapi karena mereka mencoba yang pertama tadi, akhirnya kecanduan dan susah untuk keluar dari kecanduan itu. Rata-rata nggak ada satu pecandu pun yang kita temui, kamu mau nggak jadi pecandu? Nggak ada. Penasaran yang memicu mereka menggunakan sampai akhirnya kecanduan, sampai akhirnya masalah pun muncul.
Kira-kira apa sih yang mempengaruhi mereka itu bisa terjerumus gitu? Itu apa sih pencegahannya kira-kira dari Mas Firdausnya? Yang kita lakukan selama ini memang kita banyak melakukan edukasi. Waktu itu kita buat satu pelatihan biasanya ke sekolah-sekolah. Dulu juga kita sempat bekerja sama dengan Polda Aceh, dan juga di situ ada salah satu sahabat saya Nasrodi juga. Di situ kita melakukan TAT untuk anak-anak SMP, anak-anak SMA, bagaimana melatih mereka punya kemampuan untuk menolak ajakan itu jika mereka dipertemukan di satu lingkungan yang memang ngajak ngarahkan mereka ke arah yang negatif tadi. Jadi kita ngelatih mereka bagaimana cara menolaknya, bagaimana kita memperkenalkan bahaya narkobanya itu dengan gayanya mereka, dengan cara bermain, diskusi lewat game seperti itu. Itu yang kita lakukan. Bisa dengan apa saja ya? Bisa dengan apa saja. Kira-kira ini Mas, saya penasaran juga kan, kira-kira faktor apa saja nih yang mempengaruhi mereka selain lingkungan? Nah mungkin kan teman-teman sahabat-sahabat BNP Aceh kan belum pada tahu kan, nah mungkin bisa gitu. Dia memang tidak ada satu faktor tunggal terkait kenapa menggunakan itu. Jadi kalau secara individu kurangnya informasi yang mereka dapat juga itu bisa membuat penasaran dan muncul kan. Saat anak orang dalam masa pubertas, generasi milenial udah paham bahaya narkoba itu, maka secara otomatis dia akan nolak. Kurangnya masih kurang mengakses informasi juga. Habis itu keluarga juga. Terkadang pada saat ini tempat paling nyaman cerita itu di media sosial, bukan di rumah. Mungkin di era-era dulu kita enak cerita dengan orang tua kita, ada di meja makan, kita keluh kisah kita cerita. Hari ini teman-teman banyak cerita di media sosial, sehingga masukan yang didapat pun kadang-kadang susah, malah menambah menambah misalnya lagi bad mood, nambah bad mood lah keadaannya, dan itu juga mempengaruhi. Seperti ditambah lagi lingkungan ada orang yang menggunakan, circle kita juga misalnya ada, maka itu jadi faktor sampai terjadi. Kalau lingkungannya cuman ada narkoba tapi dianya kuat juga biasanya tidak terpengaruh, karena banyak yang seperti itu. Oke, tadi kan dari cara komunitas mungkin bisa dengan edukasi gitu kan. Tapi kalau misalkan cara pencegahan melalui Mas pribadi nih gimana? Proses pencegahan merekanya? Karena kan di BNN sendiri ini kan ada program P4GN ya kan, pemberantasan, pencegahan, peredaran gelap narkotika narkotika gitu. Biasanya yang kita lakukan seperti tadi ya, kita lebih banyak coba membuat komunitas-komunitas positif, artinya dari kalangan anak muda. Salah satu contohnya yang kita baru lakukan hari ini itu ada PKNA, Persaudaraan Korban Nafsa Aceh. Apa aja sih kegiatannya di sana? Di sana nanti teman-teman yang sudah menjadi korban atau yang belum juga menjadi korban, yang sudah mengakses rehab atau juga orang yang belum mengakses rehab dia menggunakan. Berarti semua disatukan. Semuanya. Kita jangkau di situ, kita kasih satu edukasi terkait masalah hukum, bisa juga kita edukasi teman-teman di sana terkait masalah pencegahan. Habis itu hari ini kan yang isu-isu lagi hangat nih, ada komunitas-komunitas yang menyatakan legalisasi ganja nih. Akhirnya kita di PKNA juga bagaimana kita membuat satu bentuk kegiatan pun kita ngebahas isu itu, dan jangan sampai pergerakan yang ada di sini itu mendukung kegiatan seperti itu kalau belum selesai seperti itu yang kita lakukan selama ini. Oke, nih pemirsa, berarti lebih mengajak pemuda-pemuda untuk melakukan proses semua yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika tentunya. Nah, kira-kira untuk kiprah BNN sendiri gimana nih Mas? Menurut Mas pribadi? Kalau dari saya pribadi dan teman-teman, kita mengapresiasi sekali. Salah satu bentuk program yang kita apresiasi adalah Desa Bersinar. Wow. Hari ini kita bisa ikutan gimana? Mengarahkan gitu, Mbak. Kebetulan ada beberapa kali kita ikut juga di sana, bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di sana. Cuma yang kita lihat hari ini artinya banyak masyarakat ataupun desa-desa yang udah paham nih
Artinya mereka sudah mandiri kalau ada terkait orang-orang yang menggunakan narkoba di sana, maka mereka sudah tahu harus diarahkan kemana. Kalau ada yang belum pun mereka udah tahu nih melakukan pencegahannya. Dan menurut saya itu program yang sangat bagus untuk dan sangat kita apresiasi. Wah, apresiasi nih buat BNN ya. Oke Mas, karena udah hampir terakhir ya kita nih, mau tanya nih sedikit pesannya yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda ya untuk mencegah narkoba itu gimana? Boleh pesannya mungkin untuk pemuda dan juga untuk pemerintah. Untuk pemuda, salah satu raih prestasi ya tanpa narkoba. Narkoba nggak ngarahin kita jauh lebih baik. Tanpa narkoba hari ini banyak lahir tokoh-tokoh Aceh, banyak ada di catatan-catatan sejarah bahwa tokoh-tokoh Aceh lahir bukan karena narkobanya, tapi karena cara berpikirnya, karena pemahamannya, karena akhlaknya juga. Ada beberapa tokoh Aceh. Maka bagaimana pemuda hari ini mencontoh tokoh-tokoh seperti itu sehingga nanti Aceh ini bisa berkarya lagi seperti masa kesultanan dulu seperti itu. Kalau untuk pemerintah, saya rasa harus banyak lagi program seperti program desa bersinar. Jangan cuma nanti satu desa atau 2 desa, 3 desa, tapi kalau bisa semua desa itu ada sehingga penanganan terkait masalah ini sudah bisa diselesaikan di desa seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih penyampaian kita hari ini ya. Tentunya kita banyak sekali mendapatkan manfaat juga ya dari Mas Firdausnya. Terima kasih banyak nih sudah hadir di sini. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Ternyata nggak cuma tampan, gagah dan pemberani, tapi pikirannya juga luar biasa sekali nih pemirsa. Oke, kalau gitu saya Alma Alvenita pamit undur diri. Terima kasih nih buat sahabat-sahabat BNP Aceh. Jangan lupa terus saksikan podcast BNP Provinsi Aceh. Dan saya Alma Alvenita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.